Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam wingit, salam salim santun filah rahayu 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 rahayu. Masih bersama Bayu Bodronoyo di channel Samudera Misteri, spiritual, supranatural, kebatinan, kejawen, mistik, eksplor, religi, kultural. Kita bahas, kita kaji, kita pahami untuk menambah wawasan cakrawala pengetahuan kita semua. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas amalan atau ilmu gaib atau ilmu hikmah, yaitu terawangan atau proyeksi batin atau pendeteksian harta karun atau sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi. Sesuatu yang terpendam di dalam perut bumi itu memang ada yang asli memang di dalam bumi, ataupun memang milik manusia yang terpendam di dalam bumi, ataupun juga ada yang milik bangsa gaib atau astral yang di dalam bumi, tetapi dia gaib, diterselimuti oleh gaib. Jadi barang gaib atau barang yang terpendam atau harta karun itu ada dua jenis ya. Yang memang punya manusia tetapi terkubur, tetapi dia tidak masuk ke ruang gaib, artinya dia hanya terpendam saja, maka dia biasanya kan berkarat kalau besi kan ya. Ada yang kedua yaitu barang manusia atau pusaka atau besi yang terpendam di dalam tanah, namun kemudian tertutup oleh kegaiban, artinya sudah menyilum atau sudah pindah alam. Begitu teman-teman. Ada juga benda milik manusia, dia berwujud tapi tidak terlihat, artinya walaupun dia tidak terpendam tapi tidak terlihat oleh mata kasar. Nah, amalan proyeksi batin ini atau amalan pendeteksian gaib ini bermanfaat juga untuk orang yang bekerja di bidang pertambangan, untuk mendeteksi letak-letak biji besi, biji timah. Jadi ini untuk kepekaan batin kita, kepekaan rasa kita untuk proyeksi batin, untuk menentukan arah di mana terletak benda-benda yang berada di dalam perut bumi, biji besi, biji timah dan sebagainya, ataupun benda-benda pusaka. Ini pun bisa istilahnya untuk menerawang alam gaib, juga bisa untuk menerawang tempat yang jauh juga bisa. Jadi kalau kita kepingin mempunyai kelebihan seperti itu, maka kita harus mengamalkan ayat ini teman-teman. Diamalkan secara rutin ya, namun ada tata caranya. Salam wingit teman-teman semua. Jadi kita harus hafal dulu surat Al-An'am ayat 59. Cukup pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Bagi yang susah membaca tulisan Arab, bisa ditulis dengan Latin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqat
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Jadi ini di surat Al-An'am ayat 59. Nah, sebelum digunakan harus diriyadoi dulu, ditirakati dulu. Jadi ini amalan untuk menerawang isi bumi, untuk menerawang alam gaib, untuk menerawang tempat yang jauh, untuk menerawang isi bumi dan lain-lain. Jadi kalau kita rajin mengamalkan ayat ini, membaca ayat ini, nanti akan ada petunjuk-petunjuk gaib, ada hawatib atau bisikan hati yang menunjukkan atau mengarahkan rasa itu untuk mendatangi suatu tempat. Di situ ada sesuatu yang terpendam, bisa pusaka, bisa dan lain-lain, dan bisa untuk mendeteksi tempat-tempat pertambangan. Nah, kita tirakatin dulu teman-teman ya. Ini kalau mau puasa 3 hari saja, hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Bagus dimulai dengan Selasa Kliwon, Rabu Legi, Kamis Pahing. Nah, sesudah sholat 5 waktu ayat ini dibaca 41 kali. Nah, pada tengah malam lakukan sholat hajat 2 rakaat. Nah, itu sudah sholat hajat dibaca 313 kali. Nah, ini dibaca 313 kali. Nah, kalau belum hafal boleh sambil baca lah, nanti akan hafal dengan sendirinya. Boleh ditulis dulu, dipakai huruf Latin, huruf biasa, biar lebih enak bagi yang belum lancar membaca tulisan Arab. Nah, sebelum membaca ayat ini, baca dulu wasilah atau tawasul. Nah, jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, astaghfirullahalazim, masing-masing 3 kali ya. Baru ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihah, baca surat al-fatihah 1 kali. Terus wa ila hadratin sayyidina ali karamallahu wajhah, al-fatihah, baca al-fatihah 1 kali. Terus wa ila hadratin nabiullah Sulaiman alaihissalam bin Daud alaihissalam, al-fatihah, baca surat al-fatihah 1 kali. Lalu wa ila hadratin Kanjeng Sunan Kalijogo, al-fatihah, baca surat al-fatihah 1 kali. Wa ila hadratin man ajazani, orang yang mengijazahkan. Nah, ini boleh disebut namanya, boleh tidak. Al-fatihah, baca surat al-fatihah 1 kali. Nah, baru membaca ayatnya ini sesuai dengan petunjuk tadi ya. Sudah selama puasa, sesudah sholat 5 waktu dibaca 41 kali. Nah, sudah sholat hajat malam 2 rakaat saja, ini dibaca, ayat ini dibaca 313 kali. Usolli sunatan hajati rakaatanillahi ta'ala. Nah, itu niat sholat hajatnya. Nah, setelah selesai 3 hari puasa, usahakan hari terakhir, malam terakhirnya jangan tidur sampai pagi. Nah, setelah selesai puasa usahakan 40 malam itu sudah sholat isya lah, jangan terlalu malam ya. Kalau memang nggak mampu di tengah malam, ini sering dibaca
minimal 21 kali ketika hendak tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ard wala radbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Nanti kita akan diberi kepekaan batin, bisa mengintip isi bumi, bisa mengintip harta karun, bisa mendeteksi letak pusaka di dalam bumi, bisa mendeteksi barang-barang pertambangan, biji emas, biji timah dan sebagainya, bisa mendeteksi tempat yang jauh, bisa mendeteksi alam gaib. Semoga bermanfaat teman-teman ya, untuk menambah wawasan kita. Ini jangan lupa surat Al-An'am ayat 59. Kalau nggak kuat puasa, dibaca saja setiap tengah malam, itu 313 kali selama 41 malam. Dibuka Qurannya lalu dibaca. Nah, sebelum membaca, baca silsilah dulu atau tawasulnya dulu, tawasul singkatnya, baru baca ayatnya. Jangan lupa sebelum membaca ini tawasul atau wasilah, baca dulu syahadat, sholawat, istighfar masing-masing 3 kali. Salam wingit. Mohon maaf apabila ada kesalahan teman-teman ya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan bertutur kata ataupun membaca, al-fakir, mohon maaf kepada teman-teman semua dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Samudera Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.